Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan kali ini Bu Aini akan melanjutkan membacakan cerita yang sangat menarik dari 25 nabi dan rasul ya. Buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Yuk kita simak sampai selesai ya. Dan kira-kira kisah dari nabi siapa ya? Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kisah Nabi Ishak alaihi salam. Dan diharapkan setelah Ananda hebat semuanya menyimak kisah Nabi Ishak alaihi salam, diharapkan Ananda dapat bisa lebih sabar ketika menghadapi cobaan dan terus berusaha serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ishak alaihi salam terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 70 sampai 73. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya, Ya'qub. Istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." Quran surat Hud ayat 70 sampai 73.
Dari istri kedua yang bernama Siti Hajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Nabi Ibrahim alaihissalam anak pertamanya. Anak itulah yang dikenal sebagai Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta agar dikaruniai anak juga dari istrinya yang pertama, yang bernama Siti Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Siti Sarah berusia 90 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia. Para malaikat mengabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniai mereka dengan seorang anak. Siti Sarah yang mendengar hal itu menjadi heran bahkan tertawa. Ia heran bagaimana ia akan melahirkan, sedangkan ia sudah tua dan mandul. Selang beberapa waktu, apa yang dikabarkan para malaikat menjadi kenyataan. Siti Sarah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberikannya nama Ishak sebab ketika mendengar kabar bahwa Ishak akan lahir, Siti Sarah ibunya malah tertawa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam belum juga menikah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengizinkan Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan wanita Kan'an. Hal ini dikarenakan suku Kan'an sangat menentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menolak beriman dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menyuruh pelayannya untuk pergi ke Haran. Beliau memerintahkan pelayan itu agar membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan itu adalah Rifqah binti Batnail bin Nahur. Rifqah kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Diriwayatkan setelah 10 tahun Ishak menikah dengan Rifqah, lahirlah 2 anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Ais dan anak kedua bernama Yakub. Konon dari Ais lah nantinya akan lahir keturunan kaum Romawi. Sedangkan dari Yakub lahirlah keturunan kaum Israel. Menurut para ahli kitab, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai nabi dan rasul, Nabi Ishak alaihissalam wafat pada usia di antara 170 tahun dan 180 tahun. Nah, anak-anak hebat semuanya, kisah Nabi Ishak alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Hud ayat 69 sampai 74, surat Shod ayat 45 sampai 47, surat As-Saffat ayat 112 sampai 113, dan surat Maryam ayat 49. Nah, tentunya anak-anak dapat memetik hikmah serta pembelajaran dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Dan hikmah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam diantaranya adalah kita harus
memuliakan tamu. Selain itu juga kisah Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kepada kita agar lebih bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi umat yang selalu bersyukur atas segala nikmat, anugerah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itulah tadi kisah dari Nabi Ishak alaihissalam yang sangat menarik dan patut kita teladani bersama. Terima kasih anak-anak hebat semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dan jangan lupa anak-anak hebat semuanya untuk terus belajar, dan jangan lupa untuk terus membaca buku. Terima kasih. Salam literasi. Dadah.